Dalam 3 tahun terakhir, lebih dari 70% serangan bunuh diri di Asia Tenggara dilakukan oleh perempuan. Fakta ini diungkap oleh CNA Insider dalam video investigasi berjudul Jihadis Wanita, Kekuatan Baru di Asia dalam Terorisme. Indonesia mencatat beberapa kasus paling tragis, bom gereja di Surabaya, Sibolga, Sulawesi, dan penyerangan mantan Menko Wiranto. Dan sebelum 2018, tidak ada serangan tunggal oleh perempuan. Kini strategi kelompok teroris berubah drastis. Ini adalah indikasi bahwa fenomena ini bukan sekadar fenomena sporadis. Ada pola sistematis di balik radikalisasi perempuan. Bagaimana dan mengapa perempuan memilih jalan gelap ini? Mari kita selami bersama. Ini adalah kisah nyata tentang seorang anak perempuan tumbuh sederhana di sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang kemudian menjadi anggota teroris. Namanya Listiowati. Sejak kecil ia membantu orang tuanya yang petani menyiram semangka, merawat jagung, dan hidup jauh dari hiruk-pikuk kota. Ia tidak mengenal mall, karaoke, atau dunia luar yang glamor. Hidupnya biasa, sederhana, dan penuh keterbatasan. Namun saat dewasa, Listiowati punya impian besar, ingin mandiri secara finansial. Ia bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Singapura dan Hong Kong. Di sanalah pertama kali ia diperkenalkan pada dunia maya. Karena kurang memahami teknologi, temannya membuatkan akun Facebook untuknya. Awalnya hanya berisi hal-hal sehari-hari. Sampai suatu hari, ia mulai melihat konten-konten tentang Suriah. Gambar-gambar penderitaan umat Islam, video peperangan, dan narasi tentang jihad menyentuh hatinya. Dalam ajaran yang ia terima, umat Islam bagaikan satu tubuh. Jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh akan merasakan sakit itu. Saya menangis terus. Air mata tak berhenti keluar. Ujarnya suatu hari dalam wawancara. Listiowati mulai aktif dalam grup media sosial pendukung negara Islam. Ia membaca hadis tentang akhir zaman, tentang pahala bagi mereka yang menegakkan syariat. Ia termotivasi oleh kisah mujahidah muda dari Suriah yang rela meledakkan diri demi keyakinan. Mereka masih muda, tapi mentalnya sangat kuat, katanya. Dari sekadar simpati, ia mulai bertindak. Ia mengirim uang ke Arif, seorang mualaf yang kemudian ditangkap karena kepemilikan senjata dan bahan peledak. Polisi menemukan senapan laras panjang di gudang Arif, senjata yang diketahui berasal dari Listiowati. Ia mengaku senjata itu bukan untuk digunakan di Indonesia, tapi rencana sebenarnya tetap menjadi misteri. Listiowati dihukum 3,5 tahun penjara. Saat ini ia sedang menjalani masa tahanan. Meski begitu, dari wawancara tidak terlihat penyesalan yang jelas. Ideologi yang telah mengubah hidupnya belum sepenuhnya hilang. Selain Listiowati, ada lagi Marifa, seorang ibu berusia 45 tahun ketika ia tertarik pada gerakan radikal. Ia tinggal di tengah kota, memiliki anak, dan pernah menikah 2 kali. Pernikahan pertamanya meninggalkan luka yang dalam. Ia menjadi korban kekerasan rumah tangga. Saya sering merasa sakit, tapi dia melakukan semaunya sendiri. Saya akhirnya pergi. Setelah bercerai, Marifa mencoba bangkit. Namun, rasa kesepian dan trauma terus membayangi. Disitulah ia mulai bergaul dengan komunitas online yang menawarkan arti baru dalam hidupnya. Mereka bicara tentang keadilan, tentang jihad, tentang perlawanan terhadap ketidakadilan. Ia mulai memberikan bantuan finansial kepada beberapa calon teroris, termasuk pasangan Fitri Diana dan Abu Rara, yang melakukan penyerangan hampir fatal terhadap mantan Menko Keamanan Wiranto pada 2019. Saya tidak tahu sama sekali tidak terkait, klaimnya saat ditangkap. Namun bukti menunjukkan lain, ia sudah tahu dan bahkan ikut mendanai operasi tersebut. Dalam wawancara dengan peneliti kontraterorisme, Erin Gayatri, Marifa tampak enggan mengakui perannya. Ia mengklaim semua yang dilakukan hanyalah bantuan kebaikan kepada sesama muslim yang kesulitan. Namun, di balik jawaban itu terselip kejujuran. Kadang kita butuh pelampiasan. Kadang emosi bisa dimanfaatkan oleh orang-orang dengan tujuan tertentu. Bagi Marifa, ideologi radikal bukan hanya soal keyakinan. Ini juga cara untuk melupakan luka masa lalu, untuk menemukan identitas, dan untuk melawan rasa tak berdaya. Di Jakarta tahun 2016, rencana serangan besar sedang dirancang oleh jaringan ISIS Indonesia. Targetnya, Istana Presiden Republik Indonesia. Pelaku utama, seorang perempuan muda bernama Dian Yulianovi. Sebelumnya, Dian adalah seorang perempuan biasa.
Ia bekerja, menjalani hidup seperti banyak orang lainnya. Namun, melalui media sosial, ia didekati oleh Bahru Naim dan Muniar Kartono, dua tokoh radikal yang merekrutnya sebagai calon martir. Rencana serangan digodok secara hati-hati. Dian dilatih, didoktrin, dan diberikan bom yang akan dia ledakkan di depan istana. Tapi hanya 1 hari sebelum aksi, polisi kontrateror berhasil menggagalkan rencana tersebut. Dian ditangkap. Ia dihukum dan masuk penjara. Wajahnya yang dulu ceria dan penuh ambisi, kini terlihat murung dalam wawancara dengan aparat. Saya pikir jika kita mati syahid, itu bukan seperti gigit nyamuk. Sakit pun tidak, katanya dalam catatan investigasi. Namun saat ini, Dian telah menjalani proses deradikalisasi. Meskipun tidak diketahui secara pasti apakah ia benar-benar telah meninggalkan ideologi radikal, ia tetap menjadi simbol betapa mudahnya perempuan muda direkrut untuk menjadi alat kematian. Pada bulan November 2019, sebuah insiden mengejutkan terjadi di Manado, Sulawesi Utara. Mantan Menteri Koordinator Keamanan Wiranto diserang dengan pisau oleh sepasang suami istri. Salah satunya adalah Fitri Diana, seorang perempuan muda berusia 21 tahun. Fitri Diana tidak memiliki latar belakang teroris sebelumnya. Ia dikenal sebagai perempuan biasa yang taat beragama. Namun, melalui hubungan dengan suaminya, Abu Rara, ia mulai terpapar paham radikal. Pasangan ini bergabung dengan jaringan ekstremis dan percaya bahwa negara adalah musuh mereka. Serangan terhadap Wiranto adalah cara mereka untuk menegakkan keadilan. Serangan itu gagal membunuh Wiranto, tapi berhasil mengubah hidup Fitri selamanya. Ia dan suaminya ditangkap dan diadili. Kini mereka menjalani hukuman penjara. Yang menarik, dalam investigasi, Marifa, seorang perempuan teroris lain, diduga memberikan dana kepada pasangan ini. Meskipun Marifa membantah keterlibatannya, bukti menunjukkan ia tahu dan ikut serta dalam pendanaan. Fitri Diana dalam sidang tampak tenang, namun tetap teguh pada keyakinannya. Ia tidak menyesal atas apa yang dilakukan, meskipun sadar bahwa hidupnya sudah tidak bisa kembali seperti dulu. Di tengah hutan lebat dan bukit berawan di Sulu, Filipina Selatan, sebuah kelompok pemberontak Islam bernama Abu Sayyaf terus bersembunyi dari pasukan keamanan. Di antara para anggota yang dikenal karena serangan brutalnya, ada seorang wanita biasa yang tak pernah bermimpi menjadi bagian dari dunia itu. May. May menikahi seorang pria yang tampak baik dan religius. Ia tidak tahu bahwa suaminya adalah salah satu komandan senior Abu Sayyaf, kelompok yang setia kepada ISIS. Awalnya, ia hanya hidup sebagai istri rumah tangga biasa, menjaga anak-anak, dan mencoba membahagiakan keluarga. Namun lambat laun, ia mulai menyadari siapa sebenarnya suaminya. Setelah mengetahui identitas sejati sang suami, May tidak punya jalan kembali. Rumah mereka sering dipindahkan, mereka tinggal di tempat-tempat rahasia, dan setiap langkah di luar rumah penuh risiko. Untuk bertahan hidup dan membantu keluarga, May akhirnya terlibat secara langsung. Ia menjadi penyelundup barang-barang penting bagi kelompok tersebut. Makanan, obat-obatan, bahkan amunisi. Karena sifatnya sebagai perempuan, pos pemeriksaan lebih mudah melepaskannya tanpa dicurigai. Kehidupan May semakin suram ketika suaminya meninggal dalam operasi militer. Tanpa perlindungan dan sumber penghasilan, May merasa tidak punya pilihan selain tetap bersama kelompok itu. Bahkan sempat terbersit ide untuk menjadi martir. Namun nasib membawanya ke titik balik. May ditangkap dan dibawa ke penjara. Disinilah ia bertemu dengan Alex Abdullah, seorang aktivis deradikalisasi yang menawarkan kesempatan kedua. Melalui pelatihan kerja, May belajar menjahit dan membuat kerajinan tangan. Perlahan, ia berhasil bangkit. Kini, ia hidup mandiri meski masih dibayangi masa lalu. Di balik semua ini, ada satu nama yang muncul, Muniar Kartono. Nama lengkapnya Muhammad Muniar Kartono, atau biasa dipanggil Muniar. Ia adalah mantan pemimpin sel ISIS, negara Islam Irak dan Syam di Indonesia. Tapi kini, setelah dibebaskan dari penjara, ia menjadi sumber wawasan bagi para ahli kontraterorisme, termasuk Erin Gayatri dan tim peneliti dari CNN Insider. Muniar tidak lahir sebagai teroris. Ia dulunya adalah seorang aktivis Muslim yang tertarik pada isu-isu global seperti Suriah dan Palestina. Seperti banyak orang muda radikal di dunia maya, ia menemukan komunitas online yang menyediakan jawaban hitam putih atas pertanyaan-pertanyaan rumit tentang agama, keadilan, dan jihad. Ia bergabung dengan jaringan ISIS sekitar tahun 2012 hingga 2015. Di masa itu, ia menjadi salah satu perekrut aktif yang membantu mendirikan dan mengorganisasi sel-sel ISIS di Indonesia.
Ia juga bertindak sebagai koordinator pendanaan, menggunakan platform digital seperti PayPal dan cryptocurrency untuk mengumpulkan uang dari simpatisan di dalam dan luar negeri. Uang itu kemudian digunakan untuk mendanai serangan teror, termasuk aksi teror di Jalan MH Tamrin, Jakarta pada Januari 2016, yang menewaskan beberapa orang dan melukai banyak lainnya. Setelah ditangkap dan menjalani hukuman, Muniar mengaku telah meninggalkan ideologi ISIS. Kini, ia bersedia berbagi wawasan tentang bagaimana sel-sel teroris bekerja, strategi mereka, dan mengapa perempuan mulai dimainkan sebagai aktor utama dalam jaringan tersebut. Dia berkata, perempuan bisa lebih efektif daripada laki-laki. Kami menyadari bahwa perempuan bisa menjadi senjata yang lebih tajam daripada laki-laki. Mereka bisa lolos dari pos pemeriksaan dengan mudah. Mereka punya kemampuan merekrut dan menggalang dana secara efektif, dan bahkan bisa menjadi martir untuk memotivasi anggota lain. Muniar menjelaskan bahwa kelompok teroris mulai mengubah strategi mereka sejak operasi penangkapan besar-besaran pada tahun 2016. Perempuan dianggap memiliki keuntungan strategis karena kurang dicurigai oleh aparat keamanan. Kami merencanakan serangan di Istana Presiden pada 2016. Kami sudah siapkan bom dan pelaku. Tapi hanya 1 hari sebelum aksi, rencana itu digagalkan oleh pasukan kontra-teroris. Rencana ini melibatkan Dian Yulianovi, seorang perempuan muda yang direkrut sebagai martir. Namun, pasukan keamanan berhasil menggagalkan rencana tersebut tepat waktu. Motivasi mereka bukan dendam, bukan politik, tapi keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah ibadah, bahwa mati syahid adalah tujuan hidup tertinggi. Ini yang membuat sulit untuk mencegahnya. Muniar menekankan bahwa motivasi utama teroris, terutama perempuan, adalah keyakinan religius. Mereka percaya bahwa setiap langkah menuju jihad adalah jalan menuju surga. Jika Anda pikir ISIS sudah mati, itu salah. Ideologi mereka masih ada, bahkan lebih canggih. Mereka menyesuaikan narasi mereka agar cocok dengan audiens yang berbeda. Untuk perempuan, mereka tampilkan gambar perawat, guru, dan ibu rumah tangga yang tampak damai, padahal itu propaganda. Muniar memperingatkan bahwa propaganda ISIS masih aktif di internet dan kini lebih halus dan menarik bagi perempuan muda. Terakhir, Muniar berkata, "Saya tahu ada yang ingin membunuh saya karena saya berbicara terlalu banyak." Cerita Listiowati, Marifa, Muniar Kartono, Fitri Diana, Mei, dan banyak lainnya menunjukkan bahwa mereka tidak lahir sebagai teroris. Mereka adalah orang biasa, petani, ibu rumah tangga, pekerja migran, korban kekerasan, hingga mantan aktivis agama yang mencari makna hidup. Apa yang membuat mereka menjadi teroris? Sekarang ini kelompok seperti teroris menggunakan internet, media sosial, dan propaganda digital untuk menyebarluaskan interpretasi radikal mereka. Mereka menyebarkan video martir perempuan muda yang tampak berani dan religius. Mereka membuat narasi tentang kematian sebagai pengabdian tertinggi. Tetapi seberapapun mereka berusaha keras, tentunya tidak akan berhasil jika tidak ada ayat-ayat pendukung di dalam Islam. Dan kenyataannya memang banyak ayat-ayat kekerasan di dalam Islam. Cilakanya, mereka benar-benar percaya bahwa ayat-ayat itu berasal dari Tuhan. Mereka menganggap bahwa mati syahid dalam jihad adalah jalan pasti menuju surga. Dan mereka percaya bahwa umat Islam sedang dianiaya di seluruh dunia, mereka harus bertindak. Mereka merasa bahwa diam adalah dosa, dan memberikan uang atau senjata adalah cara untuk membela saudara seiman. Mereka dibujuk dengan doktrin bahwa menyerang negara adalah bentuk perlawanan terhadap penindasan. Padahal, mereka bahkan tidak sepenuhnya memahami konteks politik atau sejarah, sehingga yang perlu dilakukan hanyalah memunculkan dan memanfaatkan emosi negatif di dalam diri seseorang untuk memicu dia menjadi teroris. Setelah orang itu terpicu, para teroris ini semakin dalam terjebak dalam ekosistem informasi yang homogen. Mereka bergaul hanya dengan sesama simpatisan, menutup diri dari kritik atau alternatif pemikiran, dan dipuji sebagai pejuang agama meskipun melakukan tindakan ilegal. Seperti kasus Mei, istri Komandan Abu Sayyaf. Ia awalnya tidak tahu bahwa suaminya adalah teroris. Tapi setelah mengetahui, ia tetap memilih membantu karena tidak punya pilihan lain. Kamu mungkin bukan teroris. Kamu mungkin hanya orang biasa. Tapi, jika kamu tetap tinggal di dalam Islam, kamu sedang hidup dalam tanah yang subur bagi radikalisme. Lihatlah apa yang terjadi pada Mei. Ia tidak pernah niat jadi bagian dari kelompok Abu Sayyaf. Ia hanya istri yang ingin membesarkan anak.
Tapi karena Islam membungkus kekerasan dengan bahasa agama, ia akhirnya menyelundupkan amunisi. Ia akhirnya hidup dalam persembunyian. Ia hampir jadi martir. Semua karena ia tidak keluar dari Islam lebih awal. Lihat pula Muniar Kartono. Ia dulunya hanya aktivis Muslim biasa yang peduli Palestina. Tapi Islam memberi narasi, Muslim dianiaya di seluruh dunia, jihad adalah ibadah, mati syahid masuk surga. Apa yang terjadi? Ia menjadi pemimpin sel ISIS, merekrut orang, termasuk perempuan, termasuk anak-anak. Jika kamu tidak keluar dari Islam hari ini, maka anakmu bisa jadi pembunuh besok. Mereka akan diajari bahwa darah kafir halal. Mereka akan tumbuh dalam masjid yang mengajarkan bahwa jihad adalah cita-cita mulia. Mereka akan duduk di sekolah yang menyebut para pengebom bunuh diri sebagai pahlawan iman. Dan ketika mereka remaja, saat emosi mereka meledak, saat mereka butuh arah hidup, Islam akan menyambut mereka dengan bom dan syahid. Jangan tunggu sampai mereka ditangkap karena merencanakan pembunuhan. Jangan tunggu sampai mereka mengucapkan selamat tinggal, lalu meledakkan diri demi Tuhan. Karena semua itu dimulai dari satu hal sederhana. Tetap diam di dalam agama yang salah. Kamu mungkin pikir ini berlebihan, tapi lihat sekelilingmu. Berapa banyak orang yang kamu kenal tiba-tiba jadi fanatik? Berapa banyak yang percaya bahwa membela Islam lebih penting daripada membela kemanusiaan? Islam adalah sistem ideologi yang mencampur politik, kekuasaan, dan kekerasan. Itu sebabnya orang yang biasa saja bisa berubah jadi ekstrem. Karena ayat-ayatnya mendukung itu. Karena Nabi Islamnya mencontohkan itu. Kalau kamu tidak keluar sekarang, kamu sedang mempertaruhkan masa depan anakmu. Hari ini kamu bawa mereka ke masjid. Besok mereka mungkin dibawa ke pelatihan senjata. Hari ini kamu ajarkan mereka doa. Besok mereka mungkin menghafal ayat pembunuhan dan berkata, ini jihad, ma. Ingat, tidak semua teroris dibentuk di medan perang. Banyak dari mereka dibentuk di rumah oleh orang tua yang terlalu takut untuk berkata, aku tak mau ikut lagi. Tapi kamu masih punya pilihan. Kamu masih bisa menyelamatkan mereka. Bukan dengan berdebat, bukan dengan kekerasan, tapi dengan berani keluar dari Islam. Keluar dari Islam bukan berarti kehilangan iman. Itu artinya kamu menyelamatkan jiwa. Jiwamu dan jiwa anak-anakmu. Kamu bisa mulai mencari agama yang tidak melegalkan kekerasan, yang tidak menjadikan pembunuhan sebagai ibadah, yang tidak membungkam pertanyaan dengan ancaman neraka. Carilah Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang butuh bom untuk disembah. Bukan Tuhan yang menjanjikan 72 bidadari sebagai upah pembunuhan. Bukan Tuhan yang haus darah, tapi Tuhan yang penuh kasih dan kebenaran. Dan jika kamu bertanya kenapa aku harus keluar dari Islam sekarang, jawabannya sederhana. Karena jika kamu tidak keluar, kamu membiarkan Islam mendidik anakmu menjadi teroris. Dan ketika itu terjadi, kamu tak bisa bilang, aku tak tahu. Karena sekarang, kamu sudah tahu. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasanmu, jangan lupa klik, like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Bagikan video ini ke teman, keluarga, atau siapapun yang perlu tahu fakta penting ini. Karena semakin banyak yang sadar, semakin kecil kemungkinan anak-anak kita tumbuh jadi korban doktrin kekerasan. Dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Apa yang paling membuatmu kaget dari cerita tadi? Atau kamu punya pengalaman atau pandangan lain? Yuk diskusi bareng di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kritis, tetap berani berpikir, dan jangan takut mencari kebenaran. Karena masa depan generasi kita tergantung dari pilihan yang kita buat hari ini. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Mungkin kamu butuh pergi
telah ditur 7 hari, agar kamu mengerti yang diyakini. Bis sudah tiba, tak ada kereta yang menunggu lama berangkat ke surga. Ini fasilitas umum, bukan milik suatu kaum yang menganggap paling baik dan paling nyentrik. Kau kira ini wisata milik pribadi semata, wayang diambil tetangga, kau terlambat murka. Pentas lawas jelas dilupa, kau tak pantas tuh kecewa. Rumpunmu gawat darurat, kau pergi ke barat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan, sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Bagaimana bila nanti kau tak masuk kategori, sebab hafal ayat suci acuh di arti? Bagaimana nanti bila Kristen yang masuk surga, sebab separuh iman kebal ancaman? Dibakar tak takut api, dihina berlagak tuli, diusir datang kembali membalas budi. Semakin lama semakin jadi menuhankan diri sendiri, berkedok faham Islami, aliran Indi. Semakin lama semakin jahat, berpendapat semau hasrat, beralibi Kristen jihad, berampok jamaat. Lembaga suci negara mengarsipkan perbincangan, sesosok malaikat dan sebuah pena. Siapa Tuhanmu? Sajak dan syair. Siapa nabimu? Naskah di film Noir. Siapa Tuhanmu? Sajak dan aku. Siapa nabimu? Syair dan juga kamu. Bagaimana jika Kristen yang masuk surga? Bagaimana jika semua masuk surga? Hidup berbahagia, minum anggur bersama.